2 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Gold Pure, Mas Murni. Ono bisa tolong dibagikan prinsip-prinsip dan pengalaman dalam membuat struktur folder dan file supaya rapi dan mudah dicari. Oke, saya prinsipnya nggak banyak sih sebenarnya, asli nggak banyak. Cuman satu. Ini saya bandingin sama istri ya, istri saya. Entah kenapa kalau istri saya bikin file berantakan taruh di mana-mana. Terutama dia paling hobi taruhnya di desktop. Entah kenapa, nggak tahu karena dia perempuan atau apa, nggak ngerti dah gue. Tapi lihat cara ngelihatnya gini doang. Ini desktop saya bersih kan, hampir nggak ada file. Praktis nggak ada file juga sih emang. Kalau istri saya, desktopnya dia berantakan, semuanya taruh di sini. Oke. Terus kalau dia naruh file, sedapatnya dia aja ditaruh di mana aja. Akibatnya apa? Pas mau backup puyeng kepala. Jadi kalau mau ngeformat laptopnya dia, misalnya laptopnya udah penuh apa segala macam, ini udah kejadian berkali-kali sih. Kan saya hidup dengan dia udah berapa puluh tahun. Jadi kejadian berkali-kalinya adalah kalau itu laptop mau di backup atau dia harus backup data, pusing, asli pusing, pusing kepala backup data dia. Udah saya backup satu folder, kan saya nanya sama dia, ini foldernya taruh di mana? Taruh dokumen. Saya backup dokumen, ternyata sebagian data dia ditaruh di desktop, sebagian data dia ada di folder mana kagak tahu, dah hilang tuh data, kan saya format hilang. Jadi masalah paling besarnya adalah terutama kalau harus backup data sih sebenarnya kejadiannya. Oke, kalau nyari nggak susah sih sebenarnya, kalau nyari nggak susah. Dan kejadiannya waktu backup data itu baru kerasa. Nah, sekarang mulai dari situ ya cara berpikirnya. Jadi saya itu nggak banyak naruhnya. Ini saya gedein lah biar ada enak lihatnya. Folder yang dipakai itu saya biasanya ada 2 dokumen. Ini tempat apa sih? Dokumen-dokumen tapi biasanya istri saya yang suka pakai di sini. Nih kelihatin ada istri kan, PAUD, ini ada kwitansi, urusan duit soalnya istri. Ini distribusi masker RW 04, ini kerjanya istri. Kebetulan istri saya aktif di PKK, jadi istri. Semua ini dokumen bagiannya istri. Supaya saya nggak kecampur sama data dokumennya dia yang berantakan itu, saya bikin lagi sendiri dokumen pakai K. Nah, ini saya. Oke, saya biasanya pakai MC. MC belum diinstal. Sudo. Kalau nggak jangan pakai MC dulu lah, pakai ini aja paling gampang. Home, dokumen. Oke. Nah, ini project biasanya per project saya taruh di folder masing-masing. Ini ada dengan Bank Indonesia. Ini satu folder dan saya bisa tahu. Oke. Ini urusan saya minta visa ke Australia, saya harus ngumpulin dokumen dan segala macam, simpan sini. Ini udah ada Asia Pasifik, ini saya simpan sini. Jadi saya masukin folder ini dan per project saya bikin foldernya supaya gampang nyarinya. Jadi per folder gitu ya. Ini urusan dokumen biasa. Oke. Nah, kalau itu berupa coding, eksperimen segala macam, waktu coding saya biasanya saya taruh sini. User local source. Oke, ini coding. Nih. Kemarin eksperimen pakai Ventoy lah. Saya harus install Google Chrome, browser, taruh di sini semua. Jadi user local source adalah source code eksperimen coding. Oke. Nah, terus perpustakaan saya, jadi cuma ada 3 saya itu sebenarnya, cuma ada dokumen, coding, perpustakaan. Perpustakaan saya taruh di sini sih. var data library. Var data lah. Ini ada berapa folder nih? Ada ISO, folder ISO, library 2, 3, 4, 5. Tadinya awalnya library doang sih, tapi library-nya membengkak. Akhirnya saya kepaksa split. Jadi semua IT, pokoknya ilmu IPA saya taruh di library 2. Ilmu IPS, psikologi, terus ada
urusan apa filosofi lah, terus ada language, bahasa segala macam, saya taruh library 3. Tadinya semuanya di library doang, tapi akhirnya di split, kepaksa karena ini udah gede banget nih, 2 tera sendiri, ini 2 tera, ini 1 teraan gitu, ini lumayan. Ini library 4 adalah perpustakaan rekaman video-video saya. Jadi rekaman videonya ada di situ. Yang saya taruh di YouTube adanya di library 4. Library 5 itu kedokteran. Kepaksa dipisah sendiri kedokteran karena dia gede. Sekitar 300 atau 400 giga sendiri kedokteran. Jadi di internet banyak sekali buku-buku tentang kedokteran, entah kenapa. Ya udah, saya ambilin aja bukunya. Orang buku, ya saya baca bukunya ngeri sih, isinya kan orang dibelek, ada dalemannya manusia, serem banget ngeliatnya, nggak ada. Tapi kan sayang ya buku kayak gitu, kalau dibuang ya udah saya simpan aja di sini. Jadi kalau Anda ngopi perpustakaan saya yang lengkap, Anda akan dapat kedokteran, ini ilmu-ilmu saya, video-video saya, library 3. Tapi ada yang nggak ada di sini, ada di server. Itu video-video misalnya dari National Geographic apa segala macam. Jadi ada lagi library yang lain yang bentuknya video, nggak ditaruh di komputer sini. Nah ini dulu pada masa lalu waktu internetnya masih susah, repositori Ubuntu saya taruh di sini. Tapi sekarang udah kehabisan tempat, jadi kalau saya masuk repositori kosong sih, nggak ada isinya. Kosong. Di Uminha Bintang cuman ada 3 mega mirror carrying doang. Tapi dulunya repositori saya sini. Tapi karena harddisknya penuh, repositori saya buang, akhirnya nyerah. Kalau ISO ngerti ya, ISO ya. Nah backup ini tempat saya backup file-file penting saya, misalnya ijazah SMA. Ini bukan hanya saya, anak-anak, istri segala macam. Ada ijazah, ada SIM, ada KTP, taruhnya di situ semua. Oke. Jadi urusan-urusan kayak gitu saya taruh sini. Jadi cuman segitu. Nah, bagaimana cara nyarinya? Jadi kenapa dibikin seperti sederhana itu? Supaya kopinya gampang. Jadi semua ujungnya untuk backup supaya gampang. Jadi saya bikin foldernya buat di backup. Jadi cukup backup folder paling depannya, belakangnya kena semua. Jadi waktu saya ngopiin kalau Anda ngopi ke harddisk saya, Pono ya, minta ini dong kopi tentang buku IT. Ini library 2 saya kopi semua. Tapi Anda akan dapat bukan IT doang ya. Ada IT-nya, ada tentang fisika, matematik, ini ilmu-ilmu pasti lah banyaknya. Tapi ada satu folder manajemen masih taruh di sini sama saya. Di situ ada bisnis, ada accounting, ada manajemen, sama leadership masih ada di sini nih. Kenapa saya satu di sini? Soalnya orang IT butuh juga tentang cara berbisnis apa segala macam, makanya saya masukin sini juga. Kalau ini mulai penuh saya pindahin ke 3, soalnya ntar manajemennya saya pindah ke 3. Oke, tapi sekarang sementara saya taruh di 2 supaya pas ngopiin buat orang IT masih dapat juga. Jadi sesederhana itu pola pikirnya lebih ke arah backup sih sebenarnya. Jadi bikin folder segala macam ke arah backup. Nah, sekarang kalau kita lihat, saya masuk ke library paling enak, lihat library 4 nih, paling kelihatan banget. Library 4 multimedia screen recording OWP. Oke, kalau kita lihat, nah ini kelihatan cara bikinnya. Ini yang ngasih saran ke saya ini bukan pikiran Ono sih. Ini Pak Ibam nih yang pertama kali protes ke saya. No, file lu tolong dikasih tanggal. Akhirnya saya kasih tanggal, kasih kode depannya OWP. Jadi file saya kelihatan. Ini ada tanggalnya, ini sebenarnya tanggal semua nih. Cuma tanggal dibalik ya. Kenapa dibalik? Supaya bisa disortir. Jadi saya kasih tanggal, jadi saya bisa estimasi. Oke, ini video dibuatnya kapan? Kira-kira gitu. Tapi ini ada yang kadang-kadang saya suka lupa sih. Jadi ini nggak ada tanggalnya nih, kelupaan. Ini nggak ada tanggalnya. Jadi ada kadang-kadang ada yang lupa. Oke, jadi ada yang nggak ada tanggal, tapi sebagian besar sih ada tanggalnya sih. Jadi kita bisa estimasi nih buatnya kapan, segala macam, tentang apanya kelihatan. Oke, jadi tentang apanya kelihatan di nama filenya, ada tanggalnya. OWP nggak penting sih sebenarnya, cuman waktu itu mikir kalau ada video-video dari orang lain atau file orang lain kelihatan. Ntar bisa dilihat juga, ini kan semua MP4 nih ya, ini video.
Jadi saya ngebiasain pakai tanggal sih. Ini karena yang protes gegeduk internet. Pak Ibam itu gegeduk internet. Dia yang bikin domain.id pertama kali di Republik Indonesia. Asal Anda tahu semua aja. Library 2 dipanggilnya Pak Ibrahim ya. Pak Samik Ibrahim ya. Cuman kita biasanya kadang manggilnya Ibam dong. Library 2 library Ono bahasa Indonesia misalnya. Oke. Nah, di sini juga kadang-kadang saya udah mulai pakai tanggal. Ada yang belum, ada yang enggak. Ini tanggalnya masih di sini dulunya. Masih ada di sini nih dulunya. Saya dulunya tanggalnya taruh situ. Tadinya. Jadi kelihatan ini filenya dibuat tahun 98, bulan 6. Ini 98, 2012. Kelihatan. Tapi sekarang dibalik supaya gampang disortir. Kalau di sini saya nggak bisa sortir soalnya ternyata. Kalau taruh di ujung sebelah sini. Makanya akhirnya tanggal saya taruh depan supaya kalau sortir kelihatannya gampang banget. Gitu ya. Tapi kelihatan ada tanggal dulunya, terus formatnya saya rubah. Ya, itu perubahan sih. Nah, ini yang baru-baru kelihatan. Mana tadi? Ini dia. Ini kelihatan yang baru-baru kelihatan, bisa dilihat tanggalnya bisa disortirnya gampang. Gitu ya. Beres ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, foldernya selalu saya terstruktur seperti ini sih, foldernya. Kelihatan banget sih. Nih misalnya ini ada beberapa file tidak masuk folder, tapi ada foldernya. Foldernya kelihatan ada, ini kan Ono Indonesia berarti paper atau tulisan Ono dalam bahasa Indonesia. Kelihatan ada di layer aplikasi, paper tentang network, tentang jaringan fisik, ada tentang mikroelektronik. Mikroelektronik adalah dunia bikin IC dan sebagainya. Kalau saya masuk ke mikroelektronik, ini paper saya kelihatan tahunnya 94, 91, 94, 91. Zaman dulu saya masih ngomong kayak gini. Lu kagak ngerti gua beri taruhan yang ini apa ini? Studi ekstraksi parameter device semikonduktor. Mampus lu. Apa itu? Terus SOI, transistor for high speed device satellite application. Iya lu, apa itu, mabok lu semua. Saya juga mabok dulu. Sekarang udah insap. Beres ya. Jadi kelihatan ini tahun-tahunnya tahun-tahun jebot banget sebelum tahun 2000. Bisa dan ini bisa di-copy. Ini kalau saya copy ini ada semua. Ini ke copy semua ya, jangan khawatir. Jadi waktu saya copy, perpustakaan saya yang bahasa Indonesia di-copy semua. Jadi paper saya dalam bahasa Indonesia ke copy semua, bisa Anda baca sih. Oke. Tapi struktur saya kelihatan ngikutin arsitektur dari jaringan banget, aplikasi, network, fisik. Kita masuk ke fisik lah, yang paling gampang, physical layer. Oke. Nah, ini udah ada VoIP, ada wireless. Jadi saya cukup copy library. Di library ada banyak juga sih. Coba saya masuk ke library aja. Oke. Library kelihatan di sini ada perpustakaan saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada referensi tulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada tentang pendidikan, ada tentang Islam, ada tentang game, data wiki. Data wiki adalah wiki yang ada di internet ya. Wiki yang ini maksud saya. Datanya bisa diambil. LMS Ono Center wiki/wiki. Datanya di copy ke sini. Oke. Jadi ke copy semua sih sebenarnya. Jadi kalau Anda ngopi perusahaan saya, Anda dapat macam-macam sih sebenarnya. Kalau pengen ISO, ini CD-CD yang saya copyin. Sebagian udah saya deletein sih sebenarnya. Yang CD-CD yang terlalu lama dan tidak terlalu bermanfaat saya delete supaya bisa dipakai buat yang lain. Yang mungkin yang sekarang sangat dibutuhkan terutama data engineering, VirtualBox, mana VirtualBox nih? Nih. Dua ini yang banyak sih sebenarnya. Dua makhluk ini banyak. Sisanya biasa aja sih, ada Kali Linux, ada Ubuntu 20.04. Ini kemungkinan 16.04 akan saya delete juga sih. Udah mulai nggak dipakai soalnya. Bakal di delete. Oke. Ada Blancon, Android X86, ada macam-macam sih. Oke. Jadi Anda bisa lihat tekniknya sebenarnya sesederhana itu, dan ini karena ini perpustakaannya kenapa ditaruh di VAR data, supaya karena itu data
dan tujuannya nanti dipakai buat e-library, apa digital library. Makanya saya taruh di Vardata karena fungsinya nanti buat taruh di perpustakaan digital yang bisa diakses lewat jaringan. Makanya biasanya data-data seperti itu taruh di Vardata semua. Oke, mudah-mudahan bisa terbayang buat Mas siapa ini? Oh, salah. Ini dia. Mas Gold Pure, bukan Pur, Gold Pure. Caranya sesederhana ini. Tujuan hidupnya adalah kalau mau search sebelum lupa, searchnya gampang sih. Kalau search cuma gini doang. Ini kan ada search gini. Ya tinggal masukin aja keywordnya apa di sini. Nih. Misalnya kita cari tentang cloud. Langsung dapet cloud. Oke. Cuman kalau pakai terminal ada yang di server nggak? Ini lagi di server. Kalau pakai terminal juga gampang buat search. Biasanya saya caranya cuma gini doang. Locate. Cuman ini bakal banyak yang keluar, hati-hati. Misalnya kita cari apa? Kubernetes. Oke. Grep Vardata Library 2. Kata-kata Kubernetes, file dengan Kubernetes yang di bawah folder file data library 2. Jadi yang lain nggak akan saya keluarin. Juga pakai gitu caranya grep. Oke. Saya enter, dia akan keluarin Kubernetes. Iya lu, lama lu. Gede soalnya filenya. Ini kelihatan saya lagi sinkron, lagi ngopi. Ini lagi ngopi ini ya. Saya lagi ngopi apa sih ini, perpustakaan saya. Ini ada harddisk dari Padang kalau nggak salah. Mas siapa nih yang ngirim harddisk? Mas Eka Fadli Nofri sedang lama banget Kubernetes ya. Ternyata susah dapet sih. Cuma ini lagi jalan. Gitu. Jadi caranya gitu, nanti keluar filenya di folder apa, keluar semua sih. Harusnya cari yang gampang ya, biar gampang keluar. Ini nge-hang nih dia, parah nih. Nge-hang. Nge-hang. Ya udah, tutup dulu. Close terminal. Ya. Kira-kira gitu aja sih. Ini e-book yang baru di-download yang lagi saya proses buat di copy nih. Misalnya ini filenya ensiklopedia semua nih, ada ensiklopedia Britannica saya masukin ke folder Vardata Library 2 Books Encyclopedia. Jadi ini lagi di copy baru di-download, lagi di copy. Gitu tekniknya. Oke. Buat Mas siapa tadi, Gold Pure, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang cara membuat folder yang terstruktur, gampang dicari.